Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mewakili keluarga besar almarhumah Ibu Yeyen dan mewakili keluarga besar Pak Sugiono mengucapkan selamat datang untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saudara sekalian, kita pada siang hari ini datang untuk mendukung keluarga yang sedang berduka. Biarlah ketika kita datang di tempat ini, hati kita mendukung, mendoakan, dan memberikan encouragement kepada keluarga yang sedang berduka. Saudara sekalian, for those of you who don't speak Indonesia, the service will be all the way until the end. Everything gonna be in Indonesia. For those of you who need English translation, we have a translation device in the back. So if you need, just please raise your hand, and then someone from the back will give the English translation device. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita menyanyikan satu pujian, Bersamamu Tuhan. Kita tahu bahwa di kehidupan kita yang singkat, saudara sekalian, di setiap musim waktu kita ada di dalam dunia ini, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Biarlah pujian ini dapat menolong kita dan menjadi perenungan kita bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bagaimana sekali lagi saudara sekalian, bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau berbicara kepada setiap hati yang saat ini sedang berduka.
Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa, dan kami bersama-sama berdoa. Biarlah Allah Roh Kudus yang suci dan lembut, yang akan menguatkan setiap keluarga yang saat ini sedang kehilangan karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Tuhan, biarlah firman-Mu, setiap pujian yang akan kami panjatkan, itu akan dapat menolong kami ya Tuhan, memberi pengharapan kepada kami, bahwa ketika anak-anak-Mu nanti akan dijemput oleh Engkau di dalam kekekalan, maka kami akan bersama dengan Engkau di surga kelak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah pada siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada waktu sebelum saya bertemu dengan almarhumah, saudara, ya, sebelum almarhumah dipanggil, dijemput pulang, waktu di rumah sakit, saya bertanya sama almarhumah, ya, sama Ibu Yeyen. Ibu Yeyen, lagu apa yang paling kamu suka? Lalu dia mengucapkan lagu ini, saudara sekalian, semua baik, semua baik. Saya melihat bahwa kehidupan Ibu Yeyen meskipun bergumul dalam rasa sakitnya, saudara, Ibu Yeyen itu terus memuji Tuhan. Tidak ada pernah kata-kata yang menjelek-jelekan Tuhan, karena dia yakin bahwa kehidupannya sehat ataupun sakit, Tuhan bersama dengan beliau. Saudara, biarlah pujian ini juga dapat menolong kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik saudara, kita katakan lagi, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari saudara kita katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Semua baik, semua baik. Kita katakan sekali lagi. Amin. Semua baik, semua baik. Amin. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidupku, Kau jadi, sekali lagi saudara sekalian,
Kau jadikan hidupku berarti. Silakan duduk saudara sekalian, please be seated. Saudara sekalian, ini adalah momen di mana kita akan mendengar kesaksian dan juga kata-kata kebaikan yang akan disampaikan oleh keluarga dan perwakilan gereja. Untuk pertama, saya persilakan untuk Pak Marcel, ya, anak dari almarhumah. Saya persilakan untuk maju ke depan. Good afternoon all, my name is Marcel. I'm the son, and thank you all for coming. I'm sure she's up in heaven smiling down at us right now. And I just want to take a moment to just tell what impact she's been on my life. Mommy, Mama, Popo, you've been an awesome mother. You've been an awesome grandma. And those things will be forever in our hearts. I keep calling you every minute, every hour, every day. As we remember your love, as we remember your care, Mom. Speaking of care and love, over 3 decades ago, Mom, I remember as a little boy, about 7, 8 years old, you taught me love. And in Indonesia, we have this mall, and in the mall, I used to play in racing Tamiya. If anybody know about a Tamiya, it's just those little race car. And one time it was the race car. Somebody kid took my car, my toy, and then the security guard happened to be on the other side, caught the kid, and he said, I said, Mom, where's my toy? And then Mom said, oh, somebody probably took it, or it's probably gone. And then the security guard said, hey, we found the kid who took your toy. Let's go bring him to the security office and see what they want to do. And this is back home in Indonesia. So I remember, man, being 7, 8 years old, confused what's going on. And I saw the other kid across the table, and the security guard, asked my mom, "What do you want to do with this kid?" And then I can't believe, again, this is over 3 decades ago, Mom, but I still remember this. I remember you said, "Sir, just let him go. It's fine. Forgive him." That's the first time I said, this is the first time I heard forgiveness. And I said, Mom, what you got? Where's my toys? And if I could recall, she said, just let the kid have your toys, it's fine. And from there I was like, Mom, I don't get it. She didn't say, I remember, she didn't say, oh, he was just a kid, but she said, forgive and love him. It's okay. And from there I really know, Mom, that inside you're a great person, you're very forgiveness. Speaking of forgiveness and love, Mom, towards the end of your life, Mom, I feel like I've never been closer to you. Held your hand, prayed over you, and even towards the end, you still have, hope and faith in God. You always say, God, help me, help my son. I remember, Mom, you always pray over my head. Even in a situation, you pray for me, and that strengthened me, that love you pour on me, Mom. And I never rejoiced, Mom, that they got one more day, one more angel. I know you're in heaven watching out for us, smiling, and just very thankful, just very happy that all of you are here. Get to hear your side of the story from my point of view. And you've shown me many love. You've shown me many love and faith in God. And I thank you, Mom. I thank you, Jesus, for giving me, Mom, all this time that I've known her. Thank you. Love you guys. Thank you, Brother Marcel. Saya mau panggil untuk Marcelina. Silakan.
She's my hero. She taught me everything. She taught me about love. She taught me about Jesus. She showed Jesus in her character. Even when she was sick for the whole 2.5 years. She never said anything. She never ever sad. She just keep on saying, thank you God for giving me this sickness. Because through this sickness, she gained faith. She keep on being stronger in Jesus' presence. So, for those who knows my mom, I mean, you guys know how sweet she is. She's make sure that everybody get fed first before her. She always I know she's a very shy person, but she's a really, really sweet lady. She makes sure everybody before her first. She put others before hers. And that's what I learned from her. Since I was a kid, Mama would always say, like my brother said, it's okay, give the toy to the other person. Because I remember one thing she always said to me, when you give, you'll never be poor. Waktu kau memberi yang banyak, Tuhan jangan pernah kasih kekurangan. So, I love you, Mom. I don't know what to do without you. Because I call her every night. I talk to her every night. Every little things, I just call my mom to tell her my story. There's never a single secret I keep it from my mom. Never. What I do, even my mistakes, my worst mistake, I tell my mom, and my mom will say, it's okay. God forgive you, and I also forgive you. Lord, I know you're already happy. I know God loves you more than us, Mom. That's why we call you No More Pain. And I believe that you're dancing with God now. You eat whatever you like. You eat your noodles that you cannot eat 2 years ago. You eat your rice. You eat your fried food. You eat your sweet, all the dessert that you want, Mom. And I believe that you're a very, very nice person, Mommy. So I know you will be on the next, sitting next to God and watching me, my brother, Daddy, Ian, and Grace all above. I know that you will watch over us, Mom, and your legacy will continue. We will carry this legacy for you, Mom. So rest in love, rest in peace, Mommy. Me, Dad, Papa, Ian, and Grace, who will carry that legacy for you, Mom. And more people that coming, I thank you for your time. I thank you for your care for my mom. I thank you for your love for my mom. And to all my friends in Indonesia that are watching in the morning, I thank you for your time as well. Please keep my mom in your prayer. Thank you. Saya mau undang untuk Pak Roni mewakili dari majelis ICCC untuk menyampaikan satu dua kata untuk Bu Yeye dan keluarga. Shalom. On behalf of the Indonesian Christian Community Church, Pleasant Hill, we are so grateful that we can embrace Pak Yogi, Bu Yan, and all their family to be part of the church family. Since June of
last year, Pak Yongki and Bu Yan Yan, very faithful, attending our church, worshiping with us, and having fun together in the church. In many occasions that I remember that when I share with Pak Yongki and Bu Yan Yan in the church fellowship, we have a lunch every week. And then I have the opportunity to chat with them and talk to them. What I discovered that Bu Yan Yan is very calm person, cordial and warmly. Despite her pain and suffering, somehow I do believe that our God gave her that strength, give her that peace to overcome her agony. She is a tough lady, as well as she fought to the end. We praise the Lord for that. We praise the Lord for that. I just want to share a word of encouragement today for all of us. Romans chapter 12, verse 15b. Grieve with those who grieve. So today, as a family of the church, we grieve together with Pak Yongki, Marcel, Lina, Lien together in love and in support and in prayer. Peace of the Lord be with us. Thank you. Shalom. Kita mendengar kesaksian dari Marcel, Lina, Pak Roti dan gereja, di mana kami kesimpulan bahwa dia sudah menjadi berkat untuk keluarganya, berkat untuk gereja, bahkan masyarakat. Karena dia memegang satu ayat sesuai firman Tuhan, karena akan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya yakin ayat ini dipegang teguh olehnya. Apapun yang dia makan, walaupun dia lapar, seringkali dia katakan, apakah kamu bisa memberi orang kalau kamu lapar? Dia seorang dana serva di mata Tuhan. Dia sudah selama hidupnya sudah menjadi berkat buat semua, dan saya yakin selama hidupnya dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah melayani masyarakat, anak-anak keluarga, bahkan pekerjaan Tuhan yang dia layani. Saya bersyukur pada Tuhan yang telah menerima dia kembali bersama-sama dengan saat ini. Dan saya ingin mengangkat pujian untuk kita mengingat kembali bahwa Tuhan menginginkan kita hidup di dunia ini untuk Dia. Karena hidup ini singkat sekali. Hidup ini adalah suatu kesempatan buat kita. Hidup ini kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Mari kita nyanyikan satu
manusia. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kita ulangi dengan pertama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Terima kasih. Saudara, kita sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 6. Doa dalam pergumulan untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi untuk Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidam karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, ketika kami akan mendengar refleksi renungan firman Tuhan pada siang hari ini, kami percaya bahwa firman-Mu akan menolong menuntun kami agar kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, ajar kami di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan, biarlah kami terus boleh bersandar hanya kepada Tuhan yang menciptakan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita pasti akan mengalami yang disebut dengan rasa duka, saudara ya. Nah, saudara sekalian, perasaan ditinggalkan oleh orang yang dikasihi sama dengan kehampaan besar di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini ketika kita sedang mengalami kedukaan, maka di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita ada sesuatu yang missing, saudara. Saudara sekalian, satu kali ketika saya berjumpa dengan suami istri muda yang putrinya masih kecil, saudara, masih berumur 4 tahun. Terlihat putrinya ini lengket sekali dengan gendongan papanya, saudara. Lalu saya mencoba untuk menggendong dan membujuk anak ini. Pertama tidak berhasil. Lalu yang kedua kali saya mencoba dengan sedikit memaksa, saudara. Saya tarik-tarik gitu, saudara ya. Alhasil, saudara sekalian, anak kecil ini bukannya jatuh di pangkuan saya, tetapi anak ini mulai kelihatan gelisah dan mulai menangis, saudara sekalian. Saudara, jikalau anak kecil tahu perasaan ditinggalkan atau jauh dari orang yang dikasihinya, apalagi kita orang dewasa yang sudah bersama puluhan tahun, yang udah makan bersama, pergi bersama, minum kopi bersama, nonton bersama, rekreasi bersama, baca firman sama-sama, doa sama-sama. Tiba-tiba orang yang bersama-sama dengan kita Tuhan jemput pulang, saudara sekalian. Saudara, ketika kita merasakan itu sudah pasti kita akan merasa gelisah, berat hati dan resah, karena kita diperhadapkan dengan satu kenyataan, saudara sekalian, bahwa orang yang selama ini kita sudah akrab akhirnya tidak akan bersama dengan kita lagi. Saudara sekalian, perasaan ditinggalkan akibat duka itu akan membekas di hati kita. Ya, itu akan membekas di hati kita. Dan jika kita membiarkan luka akibat duka yang membuat kita lelah secara jiwa dan fisik, itu akan terus merongrong kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, saudara harus paham bahwa ketika kita mengalami satu kedukaan yang sangat dalam karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa kuat dalam menghadapi orang yang ditinggalkan. Bahkan presiden, satu jenderal pun, bahkan siapapun yang berkuasa di dalam dunia ini, saudara sekalian, ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, pasti jiwanya itu akan runtuh, saudara sekalian. Karena dia meyakini bahwa dia tahu dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan ditinggalkan dan tidak akan mengalami satu kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Saudara, tadi kita mendengar firman Tuhan ketika Daud mengungkapkan kata-katanya, saudara. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Saudara sekalian, ketika kita sedang merasa duka, kita merasa seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak mempedulikan kita. Lalu saudara, Daud juga mengatakan bahwa aku merasa merana dan gemetar dan jiwaku sangat terkejut. Saudara, ketika kita mengalami rasa duka, maka perasaan-perasaan yang tadi Daud katakan itu juga kita rasakan, saudara. Perasaan duka itu adalah satu perasaan kita ditinggalkan. Perasaan duka itu adalah perasaan kita ditinggalkan. Baik ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi, baik kita kehilangan pekerjaan kita, baik kita kehilangan rumah kita, maka di dalam emosi kita, di dalam hati kita, maka rasa kehilangan, rasa duka itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan itu normal, saudara sekalian, dan itu tidak salah. Kenapa rasa duka itu normal dan ada di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau ketika kita
menjalani atau melewati rasa duka itu, Tuhan mau kita untuk belajar satu hal, saudara sekalian. Belajar apa? Kita harus bisa mengintegrasi kehidupan yang baru. Di dalam kehidupan setiap manusia, kita pasti mengalami satu stage di mana kita akan mengalami satu perubahan-perubahan yang baru. Saudara sekalian, selain kedukaan itu menggoyahkan, menguras emosi kita, kedukaan itu juga menguras fisik kita, saudara sekalian. Menguras air mata kita, menguras tubuh kita. Kenapa? Karena kita lelah menangis, merenungkan, merefleksikan orang yang kita cintai telah pergi. Saudara sekalian, ada satu ibu pernah cerita kepada saya. Dia pernah cerita, "Bun, tante sama si om ini sudah hampir 40 tahun. Dan tiba-tiba om dipanggil pulang karena serangan jantung. Tante sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, Bun. Tante itu sepertinya sudah kehilangan pengharapan. Tante itu betul-betul tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu hal yang baru." Tetapi saudara sekalian, berjalannya dengan waktu, ibunya akhirnya bisa dipulihkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Akhirnya si ibu ini bisa kembali dan berani untuk menjalani satu kehidupan yang baru. Saudara sekalian, kenapa setiap orang Kristen itu harus menghadapi rasa duka, saudara sekalian? Karena ini, saudara. Karena rasa duka itu menyadarkan orang Kristen pengharapan di dalam Kristus. Amin, saudara. Daud berkata, meskipun Daud sedang menghadapi rasa duka dan sedang mengalami kesulitan, Daud berkata seperti ini di ayat ke-9, saudara sekalian. "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Daud merasa Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Sebaliknya ia berkata, "Tuhan telah mendengar dan Tuhan telah menerima saya." Saudara sekalian, Tuhan mendengar dan menerima doa kita. Percayalah, ketika Allah mendengar dan memperhatikan doa kita, bahkan di tengah-tengah kesedihan kita waktu kita merasa duka, Allah dan Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa kita dengan caranya Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara ingat, di dalam Matius 11 ayat 28 dan sampai 29, saudara, ada satu undangan yang begitu indah buat kita semua pada siang hari ini. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kelepasan, aku akan memberikan freedom. I will release you." Aku memberikan itu kepadamu. "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan." Saudara sekalian, dalam Ibrani 6 ayat 18 menyatakan bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berdusta, saudara. Jadi ketika Tuhan itu mengatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu, artinya apa, saudara? Artinya Tuhan itu akan memberikan kelegaan itu kepada kita. Tuhan itu akan memberikan freedom itu kepada kita, sehingga kita tidak akan lagi di stage kedukaan, saudara sekalian, dan kita bisa move on untuk menjalani kehidupan kita. Yang paling penting adalah apakah kita percaya kepada Dia. Saudara sekalian, datanglah dan berserulah kepada Tuhan Yesus agar saudara merasakan kelegaan dan freedom dari Tuhan. Curahkanlah seluruh hatimu, kesedihanmu, dan pertanyaanmu kepada Tuhan. Bebaskan dan buka hatimu selebar-lebarnya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin tanya kepada saudara, biasanya yang suka menumpahkan, mencurahkan hati itu lebih banyak ibu-ibu atau pria atau wanita, saudara? Lebih banyak yang mencurahkan pria atau wanita? Wanita ya? Siapa yang setuju wanita, angkat tangan. Siapa yang setuju pria, angkat tangan. Oke. Saudara sekalian,
Di dalam kitab suci, saudara, ternyata yang suka mencurahkan hatinya adalah pria, saudara. Itu tercatat di Alkitab, saudara sekalian. Di dalam 5 kitab di kitab kita, kitab Ayub, yang nulis pria atau wanita? Pria. Kitab Mazmur yang nulis pria atau wanita? Pria. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, pria. Saudara sekalian, kelima kitab yang tadi saya sebutkan itu adalah kitab puisi. Dan 5 kitab ini, saudara sekalian, merupakan kitab hasil curahkan hati yang paling dalam sekali, saudara sekalian, ketika ia betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, Ayub kita tahu bahwa dia sudah mengalami penderitaan yang begitu besar dan dia akhirnya dimenangkan oleh Tuhan. Ayub memiliki 42 pasal, saudara. Dan kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal menceritakan bagaimana Tuhan menolong kehidupan Daud di dalam masa bahayanya, di dalam masa kedukaannya, di dalam masa terancamnya dia. Dan kitab Amsal itu terdiri dari kitab-kitab hikmat yang dirangkum oleh Salomo. Kitab Pengkhotbah juga menceritakan hal yang sama, bahwa kita dinasehati bahwa kehidupan ini adalah sia-sia. Dan Pengkhotbah ini ditutup di pasal ke-11 dengan satu nasihat, "Hai orang muda, hati-hatilah dengan kehidupanmu. Engkau bisa melakukan segala sesuatu, engkau bebas melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang bisa mengawasi kamu. Tetapi ingat, mata Tuhan begitu tajam melihat apa yang kamu lakukan. Dan tunggu waktunya Tuhan akan menuntut setiap apa yang kamu lakukan." Dan Kidung Agung menceritakan suatu tumpahan pencurahan tentang romantisnya suami dan istri. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan terbeban berat," saudara, mari kita pakai kesempatan itu di mana kita bisa bersandar, berdoa, dan mencurahkan setiap mentumpahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan bersiaplah saudara sekalian, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Saudara sekalian, tadi adalah pengharapan di sekarang. Lalu Tuhan juga menjanjikan pengharapan di masa depan, saudara. Saudara, ketika di Alkitab, di kitab Yohanes mengatakan, di ruang atas di zaman Yesus, pada malam sebelum penyaliban Yesus, menjelang perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, saudara, Yesus Kristus itu dapat merasakan kedukaan dalam diri murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-murid tahu bahwa Yesus itu akan berpisah dengan murid-muridnya. Tetapi respon Yesus itu adalah begini, saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 22. "Demikianlah juga kamu sekarang diliputi oleh duka cita." Saudara sekalian, Tuhan itu tahu duka cita kita, saudara. "Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu." Saudara, perhatikan dua kata yang saya kasih warna kuning, saudara. Sekarang dan akan. Saudara sekalian, ini adalah pengharapan yang sejati yang dari Tuhan. Bahwa meskipun sekarang kamu sedang mengalami kedukaan, it's okay, it's normal. Tetapi saudara, jangan terlalu lama untuk berduka. Kenapa? Karena Tuhan itu menjanjikan pengharapan di dalam kekekalan. Akan ada satu kegembiraan yang besar untuk semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, alangkah sukacitanya melihat kedukaan, saudara, itu berganti menjadi pengharapan. Dan kehilangan berganti menjadi penantian. Ini adalah satu transformasi hati anak-anak Tuhan, sehingga transformasi itu akan membawa kepada kita satu keyakinan yang teguh kepada jalan-jalan Tuhan yang tidak mengerti. Nah, saudara sekalian, next, nasihat dari firman Tuhan adalah, saudara, jangan membiarkan kedukaan menguasai saudara. Kenapa, saudara sekalian? Karena hidup saudara bukan lagi hidupmu yang lama, tetapi hidupmu yang baru. Artinya apa? Hidup yang lama dan hidup yang baru, saudara sekalian.
hidup yang lama saudara itu suka melakukan keinginan-keinginan yang berdosa, keinginan-keinginan yang jahat. Tetapi ketika saudara hidup di dalam kehidupan manusia yang baru, saudara sudah menerima Yesus, saudara bertobat dan hatimu dibersihkan, dan engkau sudah percaya kepada anak domba Allah, dan saudara sungguh-sungguh mau datang kepada Dia, maka hikmat, bijaksana, kekuatan, dan berkat dari Tuhan itu akan terus tertumpah keluar di dalam hatimu, saudara. Sehingga apa, saudara sekalian? Saudara itu sedang dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Lalu saudara ingat, Tuhan itu sudah mengalahkan ketakutan yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kematian itu hanya temporary, saudara sekalian. Not the end, saudara. Karena kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa ketika kita nanti, setiap kita akan mengalami kematian, maka itu adalah suatu kendaraan yang akan membawa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka tadi firman Tuhan mengatakan ada satu kegembiraan yang besar yang akan kita alami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain dan juga bersama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya akan menjawab pertanyaan yang suka dipertanyakan oleh orang Kristen, saudara. Saya suka ditanya seperti ini, saudara sekalian. Pastor, kenapa ya setiap orang Kristen itu, orang yang dikasihi, setiap orang Kristen itu harus mengalami kematian? Saya paham bahwa setiap orang Kristen itu akan mengalami kematian. Tapi kenapa orang yang saya kasihi, kenapa dia dipanggil begitu cepat? Saudara sekalian, saudara tahu di Amerika itu ada satu tugas di dalam kemiliteran, saudara ya. Ada tugas di dalam kemiliteran, bahwa setiap tentara, setiap orang yang terlibat, yang bertugas di dalam kemiliteran, ketika dia selesai berperang, saudara, akhirnya dia pulang, saudara sekalian. Coba saudara tebak, ketika dia sudah lama di medan peperangan dan dia akhirnya pulang kembali, itu yang paling kangen itu siapanya, saudara? Yang paling kangen itu kepada tentara itu siapa? Yaitu keluarganya, saudara. Yaitu saudara-saudaranya. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, saudara, Allah Bapa itu memanggil Yesus pulang di usia yang sangat muda. Ada yang bilang 33 tahun, ada yang bilang 33,5 tahun, ada yang bilang 36 tahun. Memang tidak ada catatan, tetapi yang pasti Yesus itu dipanggil oleh Bapa di surga waktu di atas kayu salib itu di bawah 40 tahun. Kenapa, saudara sekalian, Yesus itu dipanggil pulang? Karena Tuhan Yesus itu sudah setia dan taat menyelesaikan rencana Allah Bapa, yaitu karya keselamatan untuk kita semua. Nah, saudara sekalian, saudara mesti paham, ketika Tuhan memanggil orang yang kita cintai, itu artinya apa? Tuhan itu sayang sekali sama orang yang kita cintai, saudara. Dan Tuhan itu menantikan orang yang dipanggil pulang. Kenapa, saudara? Karena dia telah setia dan taat melakukan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Nah, saudara sekalian yang masih hidup di dunia ini, saudara hiduplah dengan setia. Lakukanlah dengan sukacita setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur apabila kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu, kami semua dikuatkan karena janji-Mu Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati kami semua, Tuhan, agar kami terus menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam upacara tutup peti, saudara sekalian. Saudara, sebelum saya melakukan upacara tutup peti, saya mempersilakan keluarga inti untuk berfoto bersama, ya.
Dan sebelum peti akan ditutup, saya persilakan untuk keluarga inti maju ke depan. Oke, silakan di samping. Oke, dia, Chris. Oke, silakan. Sudah? Oke, nah saudara sekalian, upacara tutup peti adalah satu simbolik, saudara ya, simbolik bahwa ketika setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan ketika peti ini akan ditutup, saudara, itu artinya kehidupan kita sudah selesai ditutup dan kita akan berjumpa dengan Tuhan di satu saat nanti. Nah, saudara, sebelum saya meminta kedua petugas untuk mengunci menutup peti ini, saya persilakan keluarga untuk memberikan kenang-kenangan barang berharga untuk ditaruh di sekitar peti. Saya persilakan. Baik, sebelum peti akan ditutup, apakah ada kata-kata terakhir yang Pak Yogi akan katakan kepada Oke, saudara sekalian, ini adalah pertanyaan saya kepada keluarga. Apakah keluarga merelakan dan mengizinkan saya untuk meminta petugas untuk menutup peti? Ya, silakan. Ya, petugas, saya persilakan untuk mengunci peti jenazah. berjumpa lagi Ibu Lim Holian, Ibu Yen. Kita berjumpa lagi bersama-sama nanti ketika kita menghadap kepada Allah Bapa. Saudara sekalian, peti sudah ditutup dan saya meminta untuk keluarga inti dulu untuk foto bersama
Setelah itu saya dengan cepat meminta keluarga atau kerabat dari pihak Pak Yongki untuk foto. Silakan keluarga untuk berdiri dan foto bersama. Silakan keluarga itu dulu untuk foto bersama. Oke, keluarga dari Pak Yongki, saya persilakan. Saudara sekalian, kita akan menyaksikan foto montage sebentar. Silakan. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan satu pujian Amazing Grace. Dalam pujian ini boleh mengingatkan kebesaran Tuhan dan anugerah luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah pernyataan kita bahwa God, you are amazing. Amazing Grace. Mari kita nyanyikan bersama. How sweet the sound
sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Maka janji-Mu Engkau akan terapkan di dalam kehidupan setiap anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Tuhan, dan percaya bahwa penghiburan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus akan terus berbicara, menghibur, menguatkan keluarga dan kami semua yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan, ketika di penghujung acara ini, kami ingin mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, sebelumnya saya ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, setelah acara ini selesai, ya, jam 15 menit mungkin ya, bunyi ya, 15 menit, 20 menit, kita akan langsung ke lokasi kuburan ya saudara ya, ke lokasi penguburan. Saudara, untuk alamatnya sudah ada di WhatsApp, atau kalau misalnya saudara perlu tempat lokasi penguburan, bisa nanti kita sama-sama pergi saudara sekalian ya. Atau bisa di Google Rolling Hills Memorial Park. It's about 10-15 minutes from here. Jadi saudara sekalian, the place takes about 10 minutes from here. Yeah, it's not that far. Saudara sekalian, setelah ini minta saudara sekalian untuk bersama-sama untuk tetap bergabung bersama kami untuk di acara ibadah penguburan. Saudara sekalian, I want to inform you that all the device, translation device, please return it to the receptionist in the back. Dan satu lagi, saudara, all the live streaming that happened during the service will be recorded and then will be ready in YouTube, Indonesian Christian Community Church in YouTube channel. Alright, okay. Oh, yeah, we'll be continuing also the live streaming in the building. Any, Bulia, ada another announcement that I missed maybe? No, it's okay. Alright. Oke, saudara sekalian, bersyukur funeral service sudah selesai. Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita terus mendukung keluarga dan mendoakan keluarga agar mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.